حضرة الشيخ وصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita sudah membahas marfu'at baik yang bil asalah ataupun marfu'at bittaba'. Kenapa dibahas marfu'at dulu? Karena kalam itu terbagi dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah, dan umdah dalam kalam semuanya marfu'. Makanya dimulai dengan membahas marfu'. Marfu'at selesai, pembahasan selanjutnya itu adalah mansubat. Kenapa? Setelah umdah dalam kalam itu ada fadlah. Hukum asalnya fadlah itu adalah mansub. Hukum asalnya semua fadlah itu adalah mansub. Kemudian kenapa mahfudat bahas terakhir? Karena sebagian mansubat itu makna fi'il itu tidak bisa sampai kepada mansubat tersebut kecuali dengan wasilah huruf jar. Jadi mahfudat itu kasusnya apa? Kasusnya itu fadlah yang tidak bisa dicapai oleh fi'il kecuali menggunakan huruf jar. Itu jelas ya. Jadi makna fi'ilnya itu tidak sampai ke fadlah tersebut illa bitawassuti harfil jar. Makanya dibahas mahfudat. Jadi mahfudat itu ba'dul fudlah ya, ba'dul fadlah. Hukum asalnya fadlah itu mansub. Maka sekarang kita membahas tentang mansubat. Babu mansubatil asma'i. Adapun ini itu bab isim-isim yang dinasobkan min idhafati as-sifati ilal mausuf. Takdirnya babul asma'il mansubah. Lamma faragha, ketika musannif selesai min marfu'atil asma'i, dari membahas isim-isim yang dirafa'kan wa tawabi'iha dan tawabi'nya, syara'a fi bayani mansubatil asma'i, maka beliau mulai membahas isim-isim yang dinasobkan. Wa innama khussa atau khassa dzalika bil asma'i dunal af'al li'anna al marfu' wal mansub min al af'al taqaddama fi babil af'al. Wa innama khassa, hanya saja khassa musannif mengkhususkan dzalika kembali ke mansubat dan marfu'at. Jadi khususkan bil asma dengan isim. Kenapa tidak membahas marfu'atul af'al dan mansubatul af'al? Dunal af'al, tanpa menyebutkan marfu'atul af'al dan mansubatul af'al. Li'annal marfu' wal mansub, karena marfu' dan mansub minal af'al dari fi'il sudah dibahas kapan? Taqaddama fi babil af'al, sudah dibahas di babul af'al. Tinggal membahas isim gitu ya. Qauluhu al mansubatu 15. Mansubat ada 15. Dzakara fi tarjamati anna mansubatil asma'i 15. Ibnu Ajurumi menyebutkan fi tarjamah dalam judul bab ini anna mansubatil asma'i, bahwasannya isim-isim yang dinasobkan 15 itu ada 15. Tsumma lamma dzakaraha fil abwab, tapi ketika beliau mulai membahas bab mansubat satu persatu, dzakaraha 14. Beliau menyebutkan mansubat itu ada 14. Jadi di bab mansubatil asma beliau menyebutkan mansubat itu ada 15, tapi ketika dipreteli satu-satu ternyata cuma 14, kurang 1. Wa huwa muthbatun fi aslil muallif, sedangkan huwa kembali ke 15. Lafaz 15 itu muthbat, ada fi aslil muallif, di teks asli langsung Ibnu Ajurumi. Maka bukan merupakan kesalahan dari penyalin.
Ya, kalimat musbat fi aslil mu'allif maksudnya apa? Maksudnya untuk menunjukkan bahwasannya lafaz khamsata asyar itu bukan kesalahan dari penyalin naskah asli Ibnu Ajurumi. Kenapa? Karena di naskah aslinya memang khamsata asyar. Wa azunnuhu ghalatan. Saya mengira itu ghalat, salah ya. Tadinya saya mengira itu salah. Wa yumkin an yakuna al-khamisa asyara alladhi tarakahu khabara ma al-hijaziyyati. Boleh jadi mansub ke-15 yang tidak disebutkan itu adalah khobarnya ma al-hijaziyah, yaitu ma yang maknanya laisa. Ma yang maknanya laisa. Seperti ayat Al-Quran, ma hunna ummahatihim. Ya alladzina yuzahiruna min nisaihim thumma adu limanuhu anhu ma hunna ummahatihim. Ma di situ maknanya laisa, ai laisat atau lasna ummahatihim. Ya. Itu menurut Syekh Makudi, tapi qaul ini lemah. Ya, takwilnya Syekh Makudi itu takwil ba'id. Kenapa? Karena tidak ada dalam matan Jurumiyah yang menunjukkan hal tersebut. Ya, beliau bilang mansub yang ke-15 itu adalah khobar ma al-hijaziyah, tapi tidak ada yang menunjukkan kepada hal tersebut dari matan Jurumiyah. Laisa fil matni ma yushiru ila dzalik, yang menunjukkan kepada bahwasanya mansub ke-15 itu adalah khobar ma al-hijaziyah. Sebagian ulama mengatakan, sebagian syarih Jurumiyah mengatakan bahwa mansub yang ke-15 itu adalah maf'ulnya zonna. Maf'ulnya zonna. Maf'ulnya zonna disebutkan dari matan Jurumiyah, disebutkan. Makanya tidak perlu disebutkan lagi di bab mansubatil asma, karena sudah disebutkan di marfu'atul asma, maf'ulnya zonna. Dan itu takwil yang qarib. Qauluhu wa hiyal maf'ulu bihi. Apa saja mansubatul asma itu? Pertama maf'ul bih, wal masdar, wa zarful zaman, wa zarful makan, wal hal, wa tamyiz, wal mustathna, wasmula, wal munada, wal maf'ulu min ajlihi, wal maf'ulu ma'ahu, wa khabaru kana wa akhawatiha, wasmu inna wa akhawatiha, wa tabi'u lil mansubi, wa hiya arba'atu asya'a, an-na'tu wal 'atfu wa tawkid wal badal. Hadhil arba'ata asyara. Inilah 14 allati dzakaraha, yang disebutkan oleh Ibnu Ajurumi. Taqaddama minha khabaru kana, sudah dibahas khabar kana. Wasmu inna, isim inna sudah dibahas. Fil marfu'ati wa marfu'at wa bi'u lil mansub, dan tawabi sudah dibahas. Lil mansub al arba'atu, ya, wa tawabi'u lil mansubi al arba'atu, tawabi mansub yang ada 4. Wa baqiha bawwa balikuli wahid minha baban, sisanya ditulis bab masing-masing. Wa ba'da bi maf'uli bihi, dan mulai dengan maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih dulu yang dibahas? Padahal seharusnya yang dibahas itu maf'ul mutlak dulu. Ya. Kalau saya bilang daraba Zaidun Amron dorban, maf'ul itu artinya apa? Yang dikerjakan kan? Al-maf'ul itu syai'un fu'ila. Daraba Zaidun Amron dorban, yang fa'alahu Zaid itu apa? Dorbannya, ya, bukan Zaidan. Maka al-maf'ul hakikatan itu maf'ul mutlak. Harusnya yang dibahas yang hakikat dulu apa yang enggak? Yang hakikat dulu. Harusnya membahas maf'ul mutlak dulu. Kemudian maf'ul mutlak disebut maf'ul, tidak butuh pada huruf jar. Al-maf'ul ya al-maf'ul saja. Beda dengan al-maf'ul bihi. Dia untuk disebut maf'ul butuh pada huruf jar, yaitu huruf ba. Al-maf'ul bihi, al-maf'ul ma'ahu, al-maf'ul li ajli. Semuanya butuh kepada huruf jar. Sedangkan maf'ul mutlak tidak butuh. Jadi harusnya membahas maf'ul mutlak dulu, tapi dibahas maf'ul bih dulu. Kenapa? Karena kebutuhan kepada maf'ul bih lebih banyak daripada kebutuhan maf'ul yang lain. Karena maf'ul bih itu lebih banyak dipakai. Jadi lebih banyak dibutuhkan, jadi dia yang didahulukan. Babul maf'ul bihi qauluhu wa huwa ismul mansubul ladzi yaqa'u bihi al-fi'lu. Jadi maf'ul bih itu isim, tidak bisa fi'il ataupun huruf menjadi maf'ul bih kecuali idza qusida lafzuhu. Fi'il yang qusida lafzuhu duna ma'nahu. Contoh kalau orang bilang katabtu doroba. Doroba fi'il bukan? Jadi maf'ul bih enggak? Jadi maf'ul bih. Tapi ketika ini
doroba itu lam yuqsad annahu fi'lun. Ya, doroba ketika itu tidak dimaksud bahwa dia fi'il yang di dalamnya ada hadas dan zaman dan nisbatu hadzal hadas ila fa'il muayyan, enggak. Tapi di sini qusida lafzuhu. Jelas ya. Jadi yang dimaksud lafaz dorobanya. Yang mana lafaz doroba ini dalla ala musamma, apa itu? Fi'il doroba. Maka ketika itu dia itu isim. Kenapa? Ya, jadi doroba. Ketika qusida lafzuhu dia isim. Kenapa? Karena dia menjadi nama bagi fi'il yang merupakan fi'il doroba. Jelas ya? Ini tadqiq masalah ini bisa didapatkan di mana? Di ilmu wad'i. Ya, saya ulang-ulangi dari kemarin supaya sadar pentingnya ilmu wad'i. Ini dibahas. Sama huruf katabtu fi. Bisa nggak? Itu maf'ul bih, maf'ul bih. Tapi ketika itu dia bukan huruf, dia jadi isim. Kenapa? Karena qusida lafzuhu. Dan di dalamnya ada khilaf panjang sekali antara ulama masalah itu. Al-mansubu, isim yang dinasobkan. Kemudian isim ya. Isim itu ada sharih, ada muawwal, jelas ya. Darabtu Zaidan itu sharih. Atau ra'aitu anna Zaidan yadribu Amran. Ra'aitu anna Zaidan yadribu Amran. Ini isim tapi ba'da ta'wil ya, isim muawwal. Dia juga bisa jadi maf'ul bih. Kalau ra'aitu Zaidan sharih. Ini maf'ul bih sharih. Tapi anna Zaidan yadribu Amran itu maf'ul bih muawwal. Atau ra'aitu an yadriba Zaidun Amran. Jelas ya? Kalau tawilnya ra'aitu darba Zaid. Iya. Darba Zaidin Amran. Kemudian al-mansub. Jadi maf'ul bih itu mansub. Tidak mungkin marfu', tidak mungkin majrur. Nah, apa yang menasobkan maf'ul bih? Ada 4. Yang menasobkan maf'ul bih ada 4. 1 fi'il. Daraba Zaidun Amron. Yang menasobkan Amron apa? Daraba. Kedua, isim sifat. Isim sifat. Atau kita contohkan saja isim fa'il. Ya, seperti sebagian qiraat membaca innallaha balighun amrahu. Ya, qiraat Hafs innallaha balighu amrihi. Sebagian qiraat ada yang membaca innallaha balighun amrahu. Apa yang menasabkan amrahu? Lafaz balighun. Dia isim fa'il, bisa menasabkan maf'ul bih. Yang ketiga adalah masdar. Falaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Falaula daf'ullahi an-nasa. Apa yang menasabkan lafaz an-nasa? Daf'u. Daf'u itu masdar. Yang terakhir isim masdar. Isim masdar. Contohnya apa? Contohnya min qublatir rajuli imra'atahu al-wudu. Hadis Rasulullah. Ini jadi maf'ul bih. Khabar muqaddam ini mubtada mu'akhkhar. Min qiblati rajuli imra'atahu al-wudu. Jadi wudu itu bisa disebabkan dari menciumnya seorang laki-laki kepada istrinya. Qublah itu isim masdar, bukan masdar. Kenapa? Karena fi'ilnya qabbala yuqabbilu. Qabbala yuqabbilu masdarnya adalah takbil. Isim masdarnya qublah. Bedanya apa? Kalau masdar itu tersusun dari huruf-huruf fi'ilnya. Qabbala yuqabbilu takbil. Kalau isi masdar tidak tersusun dari huruf-huruf fi'ilnya. Takbil itu tersusun dari qabbala, setelah di'ilal intinya berubah jadi takbil. Beda dengan qublah. Contoh lain, kata yaktubu kitabah. Kitabah itu isi masdar, bukan masdar. Masdarnya katban. Jelas ya? Alladzi yaqa'u bihi al-fi'lu. Alladzi yang yaqa'u jatuh bihi ya. Ba bermakna ala. Alladzi yaqa'u alaihi. Ini kembali ke isim. Isim yang disebutkan yang
yaqa'u alaihi, yang jatuh kepada isim tersebut al-fi'lu apa? Fi'il. Kemudian yang perlu difahami di sini, lafadz daraba Zaidun Amron, yang jadi maf'ul bi itu lafadz Amr. Itu yang jadi maf'ul bi, bukan Amr di kehidupan nyata yang dipukul. Zaid nih di depan muka kita mukul Amr, kemudian kita bilang daraba Zaidun Amron. Maka yang jadi maf'ul bi itu lafadz Amron yang kita ucapkan, bukan si Amrnya. Jelas ya? Kenapa? Karena dia bukan lafaz. Sedangkan nahwu itu apa namanya? Pertimbangannya pada lafaz. Cuman begini. Nah, tapi inilah. Kalau diperhatikan, lafaz Amron itu la yaqa'u alaihi fi'lul fa'il an-nahwi. Ini kan saya bilang daraba Zaidun Amron. Saya ucapkan daraba Zaidun Amron. Ini kan fi'il dalam ilmu nahwu. Ya, bukan perbuatan yang di luar di alam nyata, bukan. Zaid fa'il. Ya, lafaznya itu yang jadi fa'il, bukan Zaid orangnya itu. Amron lafaz Amr yang jadi maf'ul, bukan Amr yang ada di kehidupan nyata. Apakah ini lafaz ini jatuh ke sini? Kan enggak. Yang jatuh itu kan hadatsnya. Ya kan, hadas yang terjadi di luar itu, kejadian yang ada di luar yang kemudian mengenai Amr yang ada di luar. Makanya di kalam musannif ini ada lafaz-lafaz yang dibuang, takdirnya alismul mansub alladzi yaqa'u ala madlulihi madlulu fi'lil fa'il an-nahwi. Madlulu fi'lil fa'il an-nahwi. Jadi maf'ul bih itu adalah yang yaqa'u ala madlulihi. Amr madlulnya apa? Amr yang ada di luar. Lafaz Amr madlulnya apa? Seorang manusia Amr yang ada di luar ya. Maka dia maf'ul bih. Kenapa? Karena madlulnya yang ada di luar itu menjadi objek ya, yaqa'u alaihi, menjadi objek dari apa? Dari madlulnya fi'il fa'il ini. Jelas ya? Ini kan lafaz punya madlul kan, apa itu? Kejadian Zaid memukul di alam nyata. Kemudian Amr punya madlul, Amr yang di alam nyata. Maka maf'ul bih itu adalah isim yang dinasabkan yang mana madlulnya itu jadi objek dari madlul fi'il fa'il yang disebutkan di sini. Yani anna al-maf'ul bihi huwa alladhi yaqa'u bihi fi'lul fa'il. Maksudnya maf'ul bihi adalah alladhi yaqa'u bihi fi'lul fa'il, yang jatuh bihi ay alaihi fi'lul fa'il, fi'ilnya fa'il ay madlulu fi'lil fa'il. Wa fi'lul fa'il huwa al-masdar. Apa itu fi'il fa'il? Fi'ilnya si fa'il itu apa? Perbuatannya si fa'il apa itu? Masdar. Ya, daraba Zaidun. Fi'ilnya Zaid apa? Masdar itu darbun. Nah, ini kurang tepat ya. Lafaz al-masdar itu min itlaqi ad-dal wa iradatil madlul. Yang disebutkan dal, apa itu masdar? Masdar itu lafzun dalun, menunjukkan makna, apa maknanya? Al-hudus. Ya, jadi yang disebutkan al-masdar wa urida bihi al-hadath. Jelas ya? Yang disebutkan di sini di kitab adalah lafaz al-masdar, padahal yang maksud adalah al-hadath. Jadi sebenarnya yang dimaksud syarih itu fi'lul fa'il. Wa fi'lul fa'il huwal hadath. Bukan masdar. Fi'lul fa'il itu hadath, bukan masdar. Memang hadas itu dalla alaihi lafzul masdar, maka ini min itlaqid dal wa iradatil madlul, majaz mursal. Tahu dari mana yang dimaksud masdar itu hadas? Dari ucapan syarih as-shadiru anhu. Yang shadir itu bukan masdar. Masdar itu la yasdur. Yang shadir itu apa? Hadas. Ya, jelas ya. Semua masalah biqaulihi. Kemudian Ibnu Ajurumi memberi contoh dengan ucapannya nahu darabtu Zaidan wa raqibtu al-faras.
Fa Zaidan, maka Zaidan maf'ulun bi darabtu. Jadi maf'ulnya darabtu, ba'nya sababiyah. Ai fa Zaidan shara maf'ulan bisa babi darabtu. Jelas ya? Zaidan itu adalah maf'ul disebabkan amil yang merupakan lafaz darabtu. Kemudian amilnya itu darab doang. Yang jadi amil itu darab. Fiilnya doang. Adapun tu ya, tak fa'il, dia bukan amil. Cuman ini untuk memudahkan. Jadi yang amil itu darab, bukan tu. Tu enggak termasuk amil. Wa qad waqa'a bihi ay wa qad waqa'a alaihi, dan telah terjadi kepada Zaidan tersebut al-fi'lu, fi'il alladhi shadara min al-fa'il, fi'il yang muncul dari fa'il. Wa huwa darbu, yaitu ad-darbu. Maksudnya madlulud darbi. Wa kadzalika raqibtul farasa, fal farasa maf'ulun bihi, faras maf'ul bihi, wa qad waqa'a bihi al-fi'lu ashadiru 'anil fa'il wa huwa ar-rukub lah. Qauluhu, gampang semuanya. Wa huwa qismani zahirun wa mudmarun, semuanya sudah dijelaskan. Maf'ul dia ada dua, zahir dan mudmar. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu. Zahir itu yang sudah dicontohkan, darabtu Zaidan, zahir. Yakni minal muthulil mutaqaddimati. Maksudnya sudah disebutkan dari contoh-contoh yang lalu. Darabtu Zaidan, raqibtul faras. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajurri, wal mudmaru qismani. Nah, ini sudah saya singgung juga di pembahasan ma'rifat. Ya, isim dhamir yang ada 61. Wal mudmar isim dhamir kismanya ada dua, muttasilun wa munfasilun. Nah, ini mulai membahas dhamir muttasil mansub, dhamir munfasil mansub. Fal muttasilu 12 kan? Muttasil ada 12. Nahu qaulika darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Fahadhihi, ini semuanya 12 dhamiran, 12 dhamir, kulluha muttasilah, semuanya muttasil. Wa sumiyat muttasilatan litisaliha bil fi'al. Kenapa disebut muttasilah? Karena dia nyambung dengan fi'il. Darabaka nyambung dengan fi'il, nyambung. Atau boleh dikatakan litisaliha bi'amiliha. Darabaka, apa yang menasabkan kaf? Daraba. Daraba di situ selain fi'il dia juga amil. Fa darabani fi'lun madin wa maf'ulun. Lafaz darabani di dalamnya ada fi'il madhi dan ada maf'ul, yaitu ni-nya itu. Wa huwa dhamirul mutakallim wahdah. Wa na fi darabana. Na di lafaz darabana dhamirul mutakallim juga, wa ma'ahu ghairuhu. Tapi mutakallim wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimi nafsahu. Wal kafu fi darabaka dhamirul mukhatabil mudzakkari. Wal kalamu ala baqiha sahlun. Qauluhu, ucapan musannif, wal munfasilu 12, sama dhamir munfasil mansub ada 12 juga. Nahwu qaulika, contoh ucapanmu, iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki ila akhirih. Nah, perlu difahami yang dhamir di sini adalah lafaz iya, bukan ya-nya. Jadi dhamir itu iya, ya iya. Adapun ya, na, kemudian ka, ki, itu semuanya huruf. Itu semuanya huruf. Huruf yang menunjukkan mutakallim mufrad. Ya itu harfun dalun ala al-mutakallim al-mufrad. Kaf harfun dalun ala al-mukhatab al-mufrad. Na harfun dalun ala al-mutakallim wa ma'ahu ghayruhu, atau harfun dalun ala mutakallim al-mu'azzim nafsahu ila akhirih. Semuanya itu huruf. Yakni anna hadhihi dhamair takunu maf'ulatan. Maksudnya dhamir-dhamir ini bisa jadi maf'ul. Wa hiya munfasilah, dan semuanya itu dhamir munfasil. Ay ghairu muttasilatin bi syai'in. Maksudnya tidak menyambung dengan apapun, ya. Iyaka, tidak menyambung dengan apapun, ya. Karena dia dhamir berdiri sendiri. Wa kana haqquhu ayatiya bihadhihi al-muthuli mansubatan bil fi'li al-waqi'i biha ay al-waqi'i 'alaiha. Harusnya sama seperti dhamir muttasil. Beliau menyebutkan fi'il fa'ilnya kan, darabaka, darabakuma. Tapi ketika dhamir munfasil mansub, beliau tidak menyebutkan fi'il fa'ilnya, langsung iyyaka iyyakuma. Bagusnya disebutkan. Wa bayanuhu antaqula. Ya, penjelasannya, contohnya kamu mengatakan iyyaka iyaya akramta. Didatangkan fi'ilnya iyaya akramta. Wa iyana ra'aitu.
Wa minhu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa enggak na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka, bisa enggak? Enggak bisa ya. Enggak bisa. Jadi alfiyah wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji'al muttasil. Jadi wa fi ikhtiyarin dalam keadaan bisa milih, la yaji'ul munfasil tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil idza ta'atta ayyaji'al muttasil kalau bisa mendatangkan dhamir muttasil. Ini yang sering diceritakan sama kiai-kiai. Ada kiai kampung disuruh makan di restoran, dikasih sendok, dikasih garpu, pisau, suruh makan pakai sendok. Namanya kiai kampung ya sudah, dia makan pakai tangan, nggak mau pakai sendok. Jika ditanya kenapa kamu ini, ceritanya ini ya Kiai Khalil Bangkalan, kenapa nggak mau pakai sendok? Dijawab dengan bait alfiyah wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil, saya tidak mau pakai dhamir munfasil, maksudnya tidak mau pakai sendok. Itu kan munfasil dari kita. Idza ta'ata yaji'al muttasil, kalau bisa pakai yang masih muttasil, tangan kiri. Itu ya. Jadi tidak boleh iyyaka na'budu iyyaka, harus na'buduka kalau dimajukan ke depan. Fa iyyaka maf'ulun muqaddam ala nasibihi, iyyaka itu maf'ul yang didahulukan daripada nasibnya, wa huwa dhamirun munfasilun, dan dia adalah dhamir munfasil. Yang tadi yang wakana haquhu ayatiya biha fi hadhil musul mansubatan bil fi'l al-waqi biha. Iya, harusnya disebutkan fiilnya. Kan ketika menyebutkan dhamir munfasil mansub enggak menyebutkan fiil beliau. Hanya menyebutkan iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Ada fiilnya enggak di situ? Di matan jurumiyah enggak ada. Makanya syarih mendatangkan fiilnya. Tapi yang ini perbedaan kan dhamir mutasil tadi terus ya, dorobaka, dorobaki yang domir, sedangkan yang tadi yang munfasil yang domir justru yang iyanya. Itu gimana kalau sedangkan kan yang tadi sebelumnya ke iya, na-nya, ka sebelumnya. Nah, kalau dilihat di situ kenapa disebut dhamir munfasil? Kata Syekh Makudi apa? Li'annaha lam yattasil bi syai'in. Tidak menyambung dengan apapun sebelumnya. Maka kalau dhamirnya kaf, berarti dia ittasala bi syai'in enggak? Ittasala bi syai'in yaitu iya. Ya kan? Makanya kita katakan dhamirnya iyanya. Karena tidak ittasala bi syai'in. Berarti kalau yang ittasala tadi nggak bisa dibilang harfun dal ala mutakalim, nggak bisa. Kayak dorobaka, enggak. Dia jadi domir justru. Dia yang jadi dhamir. Mungkin ada tafsir di situ ya, saya nggak tahu. Wa hadhihi dhamair al-madhkuratu fi hadzal bab kulluha muttasiluha wa munfasilah. Hati-hati nih baca ini. Wa hadhihi dhamair, dhamir-dhamir ini al-madhkurat yang disebutkan fi hadzal bab, di bab ini, kulluha semuanya, muttasiluha wa munfasiluha, baik muttasilnya ataupun munfasilnya, mansubatun, baru khabarnya tuh. Semuanya mansubatun, dilangsungkan. Illa annaha mabniyatun, hanya saja meskipun mansub dia mabni, la yadhharu fiha al-i'rab. Wa kadzalika sairud dhamair, begitu juga semua dhamir. Wa qad taqaddama anna dhamaira ahadun wa sittuna. Sudah jelaskan bahwa dhamir itu ada 61. Wa fadzakara minha fi babil mubtada 12. Maka beliau menyebutkan, Ibnu Al-Jurumi menyebutkan dari 61 itu di bab mubtada 12, wa fil babil fa'ili, di bab fa'il 12. Wa dzakara fi hadzal babi 24, di bab ini 24. Wa dzakara fi babi alamatil i'rab al-ya'a min taf'alina, di bab ma'rifat alamat i'rab menyebutkan ya taf'alina. Fa hadhihi 49. Nah, maka ini semuanya ada dhamirnya yang sudah disebutkan musannif itu 49. Wal baqi minal ahadi was-sittin 12. Masih tersisa 12 dhamir, wa hiya dhamairul khafdi, yaitu dhamir-dhamir jar. Nah, marartu bi wa bina, wa marartu bika wa biki wa bikuma wa bikum wa bikunna wa bihi wa biha wa bihima wa bihim wa bihinna wa inna ma lam yadhkur dhamairul khafdi. Jadi di sini beliau Syekh Mahmudi merasa punya tanggung jawab untuk, kan beliau sendiri yang bilang dhamir ada 61.
Sedangkan yang disebutkan di matan cuma 49. Beliau punya tanggung jawab untuk menjelaskan sisanya. Wa inna ma lam yadhkur dhama'ir al-khafdil madhkurata istighna'an anha bi dhamairin nasbi al-muttasilati. Kenapa tidak disebutkan dhamir jar? Karena cukup dengan menyebutkan dhamir muttasil mansub, sudah terwakili. Kenapa? Fa inna lafzaha wahid, karena lafadznya sama. Laka lakuma lakum, dorobaka dorobakuma dorobakum, sama. Tapi ini munfasilah yang jarnya. Jar itu hanya ada mutasilah, tidak ada jar munfasilah. Enggak ada jar munfasilah. Semua domir jar mutasil. Tidak ada yang munfasil. Munfasil cuma dua, mansub, marfu'. Ya, babul masdari wa yuqalu fihi al-masdaru wal maf'ulul mutlaq. Bisa disebut masdar, bisa disebut maf'ul mutlaq. Disebut maf'ul kenapa? Karena dia yang benar-benar fa'alahu al-fa'il. Jelas ya? Makanya disebut maf'ul. Disebut mutlaq li'annaha mutlaqun an taqyidi an taqyid bi harfi jarrin. Disebut mutlaq li'annahu mutlaqun an taqyid bi harfil jar. Beda dengan maf'ul sisanya. Maf'ul bi ada huruf jarnya, bihi. Maf'ul ma'ahu, maf'ul li ajlihi, ada huruf jarnya. Kalau dia maf'ul saja, jadi mutlaq anil qaid bi harfin min hurufil jar. Wa hadza ahaqqu bihi. Nah, hadza kembali ke maf'ul mutlaq. Ahaqqu bihi itu yang lebih berhak bihi terhadap maf'ul mutlaq ini. Jadi lebih afdol dikasih nama maf'ul mutlaq daripada masdar. Gitu ya. Karena sisanya beliau menyebut fa'inal masdar, maka sesungguhnya masdar qad yakunu mansuban. Ini alasannya kenapa ahaqqu bihi, kenapa lebih berhak disebut maf'ul mutlaq. Fa'inal masdar qad yakunu mansuban, karena masdar itu kadang-kadang mansub ala annahu maf'ulun mutlaq. Kalau disebut masdar, memang masdar itu kadang-kadang dia mansub jadi maf'ul mutlaq. Nahu darabtu darban wa qad yakunu ghayra maf'ulin mutlaqin. Tapi kadang-kadang masdar itu tidak jadi maf'ul mutlaq. Contohnya nahu a'jabani darbuka. Darbun di situ masdar tapi bukan maf'ul mutlaq. Sedangkan setiap maf'ul mutlaq pasti dia masdar, tapi tidak setiap masdar dia maf'ul mutlaq. Jadi lebih afdal dikasih nama maf'ul mutlaq karena kita sedang bahas, karena yang kita bahas itu maf'ul mutlaqnya bukan masdarnya. Kita sedang bahas mansubat. Fadhar buka masdarun wa laysa maf'ulin mutlaqin. Al-masdaru, Ibnu Ajuri mengatakan al-masdaru ini harus diqayyid ya. Kita baca dulu. Al-masdar, apa itu masdar? Wa huwal hadatsul ladzi yadullu alaihi al-fi'lu. Masdar adalah hadatsy, kejadian, alladzi yadullu alaihi al-fi'lu, yang ditunjukkan oleh fi'il. Kalimat alladzi yadullu alaihi al-fi'lu harus difahami secara mantik. Alladzi yadullu alaihi al-fi'lu dilalata tadammun. Ya. Masih awal-awal mantik ini. Gimana? Dalalatul lafzi ala mawafaqah yad'unaha dalalatul mutabaqah wa juz'ihi tadammunan. Nah, itu dalalah tadammun. Jadi masdar adalah hadas yang dalla alaihi fi'il, yang ditunjukkan oleh fi'il. Fi'il itu kan dilalahnya bukan hadas doang. Fi'il itu dilalahnya 3. Al-hadath wa zaman wa nisbatul hadathi ila fa'il muayyan. Jelas ya? 3. Maka hadas itu ba'du dilalatil fi'li. Ya, makanya di sini dalla alaihi al-fi'lu ay dalalata tadammunin. Ya, karena hadas itu hanya sebagian dari dilalah fi'il. Huwa ismul ladzi huwa ismul mansubu alladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Ada mansubnya enggak di situ? Ada. Hah? Ismul mansub. Al-ismul mansub kan? Nah, ini masalah. Tadi kan kita sudah bilang masdar itu ada yang mansub, ada yang tidak mansub. Oh, iya. Kalau kita mendefinisikan masdar itu adalah isim mansub, maka ta'rifnya tidak jami'. Kenapa tidak jami'?
karena tidak mencakup masdar yang tidak mansub. Maka ini termasuk i'tirad kepada ta'rif. Ya, nanti dipelajari di ilmu adabil bahthi wal munazarah. Nanti dipelajari di ilmu munazarah. Kalau ada bantahan kepada ta'rif, jawabannya bisa bermacam-macam. Di antaranya kita bisa menjawab dengan tahriril murad anil mu'arraf. Ini yang sedang dita'rifi apa? Masdar. Kita membantah ta'rifnya kan? Apa bantahannya? Ta'rifnya ghair jami', tidak mencakup masdar yang tidak mansub. Maka kita bisa menjawab bantahan ini dengan bitahriril murad minal mu'arraf. Kita menjelaskan yang dimaksud dengan mu'arraf ini apa sih? Yang dimaksud dengan masdar di sini apa sih? Kita jawab, yang dimaksud dengan masdar di sini adalah al-masdar al-mansub 'alal maf'uliyatil mutlaqah. Jadi yang sedang kita ta'rifi itu bukan masdar secara umum, tapi al-masdar al-mansub 'alal maf'uliyatil mutlaqah, masdar yang dinasabkan karena menjadi maf'ul mutlaq. Nah, itu. Penting enggak ngaji munazarah? Penting. Jadi kita sambil ngaji sambil dikasih instrumen-instrumennya. Sambil dikasih apa sih namanya? Rangsangan atau apa bahasa bagusnya? Rangsang stimulan ya, dikasih stimulan mengenai pentingnya mempelajari ilmu alat. Iya, rangsangan, bahasa bagusnya stimulan. Jadi dijawab dengan tahriril murad 'anil mu'arraf. Apa itu? Bahwa yang ditarifi itu bukan masdar ala itlaqi, tapi al-masdar al-mansub 'alal maf'uliyatil mutlaqah, supaya tidak dibantah bahwa tarif ini dikatakan tidak jami'. Jelas ya? Huwal ismul mansubul ladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li. Ya, masdar itu adalah isim yang dinasabkan yang posisinya ketika ditasrif fi'il. Daraba yadribu darban. Ya. Tasrif fi'il, dia dicantumkannya ketiga. Nah, itu tarif yang disebutkan Ibnu Al-Jurmi, tarif yang masyhur menurut yang disebutkan dalam kitab-kitab nahwu. Tarif yang masyhur adalah ini sering disebutkan juga di DL ya. Isim yang masdar yang dinasabkan al-mu'akkid li'amilihi awil mubayyin li naw'ihi aw adadihi. Hi kembali ke masdar, naw'ihi naw kembali ke amil, adadihi ha kembali ke amil. Li naw'ihi ay li naw'i amilihi aw adadihi ay adadi amilihi. Jelas ya? Gimana itu? Pertama, lafaz masdar ini fungsinya untuk mengeluarkan al-hal al-mu'akkidah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, walla mudbiran. Walla mudbiran. Mudbiran maknanya apa? Maknanya wala, sama aja. Maka dia tidak, hal mu'akkidah itu tidak mendatangkan makna baru. Dia hanya mentaukid fiilnya. Maka mudbiran ini mansub, muakkid li'amilihi, tapi dia bukan masdar. Mudbiran masdar bukan? Masdar. Bukan. Meskipun dia muakkidun liwalla. Jelas ya? Maka dia muakkidun li'amilihi enggak? Muakkid li'amilihi kan? Kemudian mansub, tapi dia bukan maf'ul mutlak. Kenapa? Karena bukan masdar. Maf'ul mutlak itu harus masdar. Jelas ya? Berpaling. Berpaling. Al-mansub. Selain masdar dia harus mansub. Maka kalimat seperti darbuka darbun syadidun. Ya. Darbun syadidun ini masdar.
Kemudian mubayyin li naw'i amilihi. Ya, amil darbun apa? Dia kan khobar. Amil khobar apa? Mubtada. Nah, dia mubayyin li amilihi yaitu darbuka. Tapi dia tidak mansub meskipun dia masdar yang mubayyin li naw'i amilihi, tapi dia bukan maf'ul mutlak. Kenapa? Karena tidak mansub. Kemudian lafaz al-mu'akkidu li'amilihi ila akhirih. Ini fungsinya untuk mengeluarkan masdar yang mansub tapi tidak mu'akkid li'amilihi, tidak mubayyin li naw'ihi aw adadihi. Contohnya apa? Contohnya ra'aitu qiyamaka. Qiyamaka masdar, qiyamaka mansub, tapi tidak muakkid li amilihi. Dia tidak mentaukid ra'aitu, tidak mubayyin li naw'i ra'aitu, tidak mubayyin li adadi ra'aitu. Dan juga dia untuk mengecualikan kana darbuka syadidan. Kana darbuka darban syadidan. Ya, lafaz darban. Dorban dia masdar mansub, ya, dorban masdar mansub, tapi dia muakkid li amilihi mubayyin li awadihi enggak kira-kira. Secara zahir dorban syadidan itu mubayyin li naw'i amilihi. Ya kan? Dorban syadidan dia yubayyin li naw'i amilihi, yaitu kaunu dorbi syadidan. Ya kan? Secara zahir, tapi kita harus lihat di sini. Hanya kembali ke mana? Ke amil. Ya, dia tidak mubayyin li naw'i amilihi. Kok bisa? Karena yang menasabkan dorban apa? Kana. Ya kan? Jadi amilnya apa? Kana. Apakah dorban ini menjelaskan nawa'nya kana? Enggak. Jelas ya? Dia menjelaskan nawanya dorbuka. Sedangkan dorbuka itu bukan amil dorban. Amil dorban itu kana. Jelas ya? Jelas nggak? Hah? Ulang lagi. Dorban. Dorban ini menjelaskan nawa' dari dorbuka. Ya. Tidak menjelaskan nawa' dari kana. Sedangkan amil dorban apa? Apakah dorbuka atau kana? Amil dorban itu kana, bukan dorbuka. Maka dia bukan mubayyin li naw'i amilihi. Jelas ya? Itu tarif yang masyhur menurut ulama nuhat. Hadza taqribul mubtadi. Tarif yang disebutkan oleh Syekh Mahfudi itu taqribul mubtadi, hanya memudahkan mubtadi saja. Wa ka'annahu ahala fi dzalika 'ala istilahihim. Seolah-olah beliau ahala mengalihkan fi dzalika kembali ke ta'rif, ya, dzalika dalam ta'rif, ala istilahihim fi tasrifil fi'li, kepada istilah ulama shorof dalam tasrif fi'il, supaya gampang mubtadi. Oh, melihat daraba yadribu darban, udah selesai. Jelas ya? Fa innahu idza qila laka kaifa tusarrifu daraba, karena kalau kamu ditanya gimana kamu mentasrif doroba, qulta, kamu akan menjawab doroba yadribu darban. Qauluhu, ucapan Ibnu Ajurmi, wa huwa ala qismaini. Masdar atau maf'ul mutlak terbagi menjadi dua, lafziyun wa ma'nawiyun atau lafziyyin wa ma'nawiyyin, bisa dua-duanya. Fa in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lihi, kalau lafaznya sesuai dengan lafaz fi'ilnya, fa huwa lafziyun, maka dia adalah maf'ul mutlak lafzi. Nahu qataltuhu qatlan, contohnya qataltuhu qatlan. Lihat di situ. Fi'il atau amil qatlan apa? Qatal tu. Lafaznya sama enggak? Sama, maka itu namanya maf'ul mutlak lafzi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzi. Kalau sama makna fi'ilnya doang, tapi lafaznya beda, fa huwa ma'nawi, maka dia maf'ul mutlak ma'nawi. Nahu, contohnya jalastu qu'udan. Qu'udan amilnya apa? Jalastu. Lafaznya sama enggak? Beda. Gitu ya. Wa qumtu wuqufan wa ma asbaha dzalika. Qassama al-masdara ila qismaini. Ibnu Ajurumi membagi masdar menjadi dua. Al-awwalu ay yakuna al-masdaru muwafiqan li fi'lihi qablahu lafzan wa ma'nan. Yang pertama, masdar itu sama dengan fi'ilnya, fi'il sebelumnya, baik secara lafaz dan makna. Wa hadza huwa al-katsiru. Nah, ini yang banyak.
yang disepakati oleh ulama. Tambahkan ya, wa hadza huwal katsir wa huwal muttafaq alaihi. Ini yang disepakati ulama sebagai maf'ul mutlaq. Nahu darabtu darban wa qa'adtu qu'udan wa talaqtu intilaqan. Atsani ay yuwafiqahu fil ma'na lal lafzi. Yang kedua, sama dari segi makna tapi beda dari segi lafaz. Nahu qa'adtu julusan. Contohnya lafaz qa'adtu julusan. Waqaftu qiyaman wa farihtu jazalan. Fahadha ma'nawiyun. Maka ini maf'ul mutlaq ma'nawi li muwafaqatihi lil fi'li an-nasib lahu fil ma'na faqat, karena dia qu'udan sama dengan amilnya yaitu jalastu dari segi makna doang tapi beda dari segi lafaz. Fa inna ma'na al-wuquf wal qiyam wahid. Karena makna wukuf dengan qiyam itu sama. Wa isma aidan muradifan, yang disebut juga dengan muradif. Tapi ada sebagian ulama mengatakan jalastu qu'udan. Ya, tadi saya bilang ulama sepakat ada maf'ul mutlak lafzi, tapi maf'ul mutlak maknawi ada khilaf. Ya, khilafnya di sini. Sebagian ulama bilang itu yang dipilih oleh Ibnu Ajurumi, madhab yang dipilih oleh Ibnu Ajurumi dan Syekh Mahfudi. Yang menasabkan qu'udan adalah jalastu. Maka dari sini ada maf'ul mutlak maknawi. Kenapa? Karena maf'ul mutlak sama dengan jalastu fil ma'na faqat duna lafzi. Tapi sebagian ulama mengatakan, ulama nuhat, yang menasabkan qu'udan bukan jalastu tapi fi'il fa'il yang dibuang takdirnya jalastu wa qa'adtu qu'udan. Jadi yang menasabkan qu'udan bukan jalastu tapi qa'adtu. Nah, berdasarkan takwil ini tidak ada yang disebut dengan maf'ul mutlak ma'nawi menurut madhab ini. Kenapa? Karena semua maf'ul mutlak itu lafzi, bedanya lafaznya kadang-kadang madhkur, kadang-kadang mahdzuf. Dalla alaihi al-maf'ul mutlak al-madhkur. Jelas ya? Ini istirahat dulu.